Eh, Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Eh, Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ya, ini tadi saya ke klinik, baru nyampe rumah itu sore, jadi saya baru bisa ngajar setelah maghrib. Hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah elektronika. Kemarin, sebelum saya mulai ya, kemarin saya mengisi ini acara apa itu namanya pengkaderan ya, kaderan teknik komputer khususnya adik-adik yang angkatan 2020 ya. Saya sangat senang sekali dan juga ada kejutan juga ya. Jadi ternyata adik-adik di bawah itu yang 2020 itu juga ternyata masih banyak yang belum menemukan passion di bidang teknik komputer. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah kalian yang sudah semester 4 ini masih belum menemukan passion, kira-kira nantinya ingin fokus di mana? Apakah di jaringan, apakah di hardware, ataukah di software? Software pun juga macam-macam, ada yang desktop, ada yang web, ada yang Android. Nah, kalau hardware pun juga macam-macam, ada yang lebih ke robotik, ada yang ke IoT, ataukah ke ini apa, ke perangkat-perangkat elektronik rumah tangga atau perangkat kontrol industri macam-macam, ataukah ke jaringan, lebih suka ngotak-ngatik jaringan, atau mungkin suka ngotak-ngatik mikrotik, atau suka ngotak-ngatik wifi server dan sebagainya. Nah, ini bisa ditanyakan pada diri sendiri, apakah belum menemukan passion ataukah sudah. Tapi kalian masih sangat lama ya, maksudnya masih punya waktu untuk menemukan passion itu. Nah, misalnya gini, Mas Wafa ini saya kelihatan passionnya memang di software nih, di Android pemrograman. Nah, itu sudah menemukan passion itu harus terus dikejar, Mas. Maksudnya didalami terus. Ya. Untuk mata kuliah yang lain cukup tahu saja, enggak masalah. Yang penting apa yang kalian sama sukai itu didalami terus. Ikuti perkembangannya, ikut komunitasnya. Apapun di medsos, entah Facebook, Twitter, apapun, kalau ada komunitas, misalkan komunitas Python misalkan, ya udah ikuti grupnya, diskusi di situ, tanya jawab di situ, dah terus itu. Jangan kasih kendor. Nah, bagus Pak Wafa. Kalau Mas Lutfi ini kelihatannya lebih suka ke hardware ini, Mas Lutfi ini. Iya Pak, Ya, lebih otak-atik ya. sensor. Ya, ini itu dikejar Mas, ya, dikejar. Iya Pak, saya coba terus. Sebenarnya syukur-syukur kalau kalian tuh suka semua, tapi nggak mungkin lah suka semua. Nggak mungkin suka semua. Maksudnya ada yang suka semua, ada yang hanya sebagian suka, ada yang tidak suka yang ini, ada yang hanya suka tertentu, nah itu wajar. Nggak masalah, yang penting ada. Oke, saya mulai ya. Terus ini, oh ya, saya belum ngomong. Yang untuk khusus yang cewek mungkin ya, karena ini ilmu teknik, itu mungkin lebih prospek itu software sebetulnya. Cewek lebih prospeknya ke software. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga suka bidang lain. Jadi kalau hardware itu mungkin lebih ke apa ya? Kalau cewek suka hardware mungkin biar bidang kerjanya nanti tidak terlalu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya mekanis gitu. Ya kalau saya mungkin lebih prospek ke software atau ke ilmu manajemennya. Bisa kok tanpa kita nggak harus masuk ke SI untuk belajar ilmu manajemen teknologi itu. Ya, oke, kita mulai ya. Saya share screen dulu materi hari ini, yaitu tentang dioda penyearah. Dioda penyearah ini kemarin sudah saya sampaikan sebetulnya. Mungkin
ada beberapa kawan-kawan yang mungkin masih belum paham ya tentang apa itu penyearah setengah gelombang. Coba saya ulangi lagi. Jadi penyearah itu macamnya ada 3, penyearah setengah gelombang, kemudian penyearah gelombang penuh, dan penyearah jembatan. Nah, pasti akan ada pertanyaan, apa sih penyearah itu, untuk apa? Kapan saya bertemu dengan penyearah? Penyearah adalah rangkaian elektronika yang mengubah arus AC menjadi DC atau tekanan AC menjadi DC. Penyearah itu sebenarnya kita temui di kehidupan sehari-hari, ada di perangkat-perangkat yang biasa kita gunakan. Banyak sekali perangkat elektronik yang kita gunakan itu di dalamnya ada rangkaian penyearah. Kenapa kok ada rangkaian penyearah? Karena listrik PLN itu harusnya adalah arus AC, arus bolak-balik 22 volt. Nah, sementara umumnya perangkat elektronik yang ada di rumah tangga atau yang ada di sekitar kita itu umumnya di dalamnya itu terdapat banyak sekali komponen elektronika yang bekerja pada arus DC, arus searah. Sudah arusnya searah, terus kemudian tegangannya kecil lagi. Nah, oh iya, ya silakan. Nah, untuk itu perlu dilakukan penyearah, yaitu mengubah arus AC menjadi arus DC. Dari sini kita harus belajar apa itu penyearah. Nah, penyearah itu macamnya ada 3. Penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh, dan penyearah jembatan. Ini adalah dasar penyearah ya. Macamnya cuma 3 ini, nggak jauh dari 3 hal ini. Meskipun nanti pengembangannya sudah bermacam-macam, tapi tetap tidak akan lepas dari 3 hal yang ini, yaitu setengah gelombang, gelombang penuh, dan penyearah jembatan. Karena ada adzan Isya, kita break sebentar ya. Break dulu. Iya, Pak. Ya, sebentar aja.
Oke, kita mulai lagi ya. Kita mulai Ya, lagi. Pak. Nah, saya ulangi pembahasan yang kemarin. Penyearah setengah gelombang. Penyearah setengah gelombang adalah rangkaian elektronik yang paling sederhana untuk mengkonversi tegangan AC menjadi DC. Jadi kalau ada tegangan AC maupun arus DC, jika kita hanya menggunakan satu dioda saja, itu sudah menjadi DC. Sangat sederhana karena cukup hanya menggunakan satu buah dioda. Jadi ini adalah penyearah yang paling sederhana. Cukup menggunakan satu buah dioda, itu maka sudah bisa dikatakan searah. Kita ambil contoh rangkaian yang sederhana. Gambar yang sebelah kiri ini adalah rangkaiannya. Gambar sebelah kanan ini adalah bentuk kurvanya atau bentuk sinyalnya. Ini hanya bisa dilihat jika menggunakan osiloskop. Nah, di sini coba saya jelaskan kurvanya ini dari mana sih, kenapa kok berbentuk seperti ini. Umumnya penyearah setengah gelombang itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, misalkan contoh kecil rangkaian elektronik pada radio, televisi, macam-macam ya, apapun. Nah, itu biasanya dari 220 volt itu diturunkan dulu, diturunkan menjadi tegangan tertentu. 220 volt ini tegangan PLN, kemudian diturunkan menjadi tegangan tertentu sesuai kebutuhan. Ya. Nah, setelah diturunkan menggunakan trafo, transformator, dimasukkan ke dioda. Setelah dimasukkan ke dioda, output dioda, maka output dioda ini sudah dalam bentuk DC. Ya. Nah, ini siap dipakai untuk menghidupi berbagai perangkat elektronik yang ada. Seperti itu. Kemudian, di sini saya coba memperkenalkan sebuah komponen yang namanya trafo. Ya. Trafo atau transformator. Nah, umumnya pada saat kalian SMA atau SMP itu dijelaskan rumus trafo. Misalkan jumlah lilitan per primer per sekunder, maka sama dengan berapa tegangan primer sama dengan berapa tegangan sekunder, nah seperti itu. NP per NS, kemudian VP sama dengan VP per VS. Nah, rumus-rumus seperti itu masih ingat nggak? Rumus-rumus apa trafo ya? Masih ingat nggak ya kalian? Masih ingat ya? Nah, itu rumus ya, rumus. Nah, tapi belum tentu kalian pernah melihat bentuk fisiknya. Trafo itu seperti apa sih? Gitu. Nah, inilah trafo yang umum. Ya. Trafo model begini ini dijual bebas untuk berbagai keperluan, mulai dari reparasi atau perbaikan, mulai dari perancangan atau pembuatan suatu alat, bahkan modifikasi pun juga perlu menggunakan trafo ini. Dan trafo ini disediakan dijual secara bebas ya, secara bebas untuk para penggunanya itu kalau pengen modif, pengen memperbaiki, pengen belajar trafo itu bisa menggunakan produk ini.
Nah, di sini saya mencontohkan trafo ukuran 1 ampere. Mungkin bagi adik-adik yang dulunya punya background elektro, ini sudah nggak asing lagi, sudah sering lihat lah. Di tempat prakteknya mungkin sudah sering melihat benda-benda ini. Tapi bagi kalian yang SMA, entah IPA, entah IPS, entah aliyah, tentu belum pernah melihat seperti ini. Ini coba saya stop share dulu. Saya bukakan Google Chrome saya. Google Chrome saya. Nah, ini contoh berbagai macam ukuran ya, trafo. Ada yang trafonya 9 volt, 6 volt CT seperti ini ya, 12 volt, 12 volt. Nah, di sini ada tulisan 350 miliampere. Artinya dia hanya mampu menghasilkan output sekunder itu maksimal 350 miliampere. Ada lagi yang sampai 500 miliampere. 500 miliampere. Kemudian ada lagi yang 10 ampere, besar 10 ampere ini. Bahkan diangkat pun hampir beratnya sama seperti minyak goreng yang paling besar itu ukuran berapa liter ya. Nah, itu beratnya sama dengan ini, dengan trafo ini. Kemudian ada yang 5 ampere. Kemudian ada yang 3 ampere, ada yang 2 ampere dan ada yang 1 ampere. Nah, ada yang 1 ampere 0, 6, 9, 18, 15, 12, ada yang CT. Nah, ada yang CT 12-nya kembar. Ada yang kembar 12, kembar 15, kembar 18. Nah, seperti ini CT ya, ada kembar 6 sama 6, 9 sama 9, 15 sama 15, 12, 12. Nah, ini menghasilkan arus yang lebih besar. Ini menghasilkan arus yang lebih besar. Dan 6 volt ini dengan 6 volt ini berbeda fase 180 derajat yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tertentu. Ada yang CT, ada yang tidak CT. Nah, ini yang saya tampilkan ini yang CT. Yang CT. Kemudian tidak CT yang ini, yang 0, 6, 9, ini yang enggak CT. Nah, ini enggak CT ini. Jadi 6-nya cuma ada 1, 9-nya cuma ada 1, 18 ada 1, 15 ada 1. Dan kalau kita beli trafo ini, pasti akan ditanyai, berapa ampere, CT apa bukan? Cuma itu. Dua itu yang akan ditanyakan oleh penjual. Pak, beli trafo. Iya, berapa ampere? Misal, beli 1 ampere. Nah, setelah itu penjual akan bertanya, CT apa bukan? CT apa bukan? Bukan. Kalau bukan, kita akan dikasih yang ada angka nolnya. 0, 6, 9, 12, 15, dan sebagainya. Tapi kalau kita bilang CT, maka pasti akan dikasih yang ini, 12-nya kembar, 15-nya kembar, 18-nya kembar. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah transformator. Kenapa kok saya menjelaskan tentang transformator? Biasanya transformator atau trafo ini ada pada rangkaian penyearah, entah itu setengah gelombang, gelombang penuh, maupun penyearah jembatan. Karena umumnya perangkat elektronik itu kan voltasenya kecil ya, butuh arus kecil, butuh tekanan kecil, maka diturunkan dulu menggunakan trafo, baru bisa arahkan. Ini adalah bentuk fisik dari trafo. Dan ini sebetulnya ada di perangkat radio, tip, apapun lah, banyak. Cuman memang bentuknya tidak seperti ini. Tapi konstruksinya sama. Hanya yang membedakan adalah, kalau di sini kita disediakan beberapa opsi tegangan. Ada yang 12, 18, 15, ada yang kalau model seperti ini, ya, ada yang mana tadi ya? Nah, ada yang model begini 0, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 12. Nah, ini sesuai kebutuhan kita. Jadi opsinya banyak. Tapi kalau di dalam radio itu hanya misalkan 3 volt aja, 6 volt saja. Ini dijual di pasaran. Ini saya kenalkan sebuah trafo. Nah, coba saya stop share dulu. Nah, coba saya buka ini virtual background saya. Ini
mohon maaf saya menjelaskan dari segi barangnya dulu ya, karena kembali saya sampaikan bahwa ilmu elektronika itu tidak bisa disampaikan hanya dengan rumus atau teori, tetapi memang harus disampaikan secara praktek. Nah, masalahnya kita ini sedang pandemi, jadi tidak bebas untuk bertatap muka di kelas. Ini saya bawakan sebuah trafo ya, saya beli harga 22.000. Saya beli. Kelihatan ya, ini 500 miliampere. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada bagian 0 sampai 220 voltnya. Listrik PLN masuk ke 0,220 volt ini, disambungkan ke 0 sama 220 volt ini. Nah, outputnya tinggal sesuai keinginan kita, tinggal selera kita. Mau pakai 3 volt, mau pakai 4,5, ataukah 6, ataukah 12, apakah 9, 7,5, terserah kita. Nah, ini adalah bentuk fisiknya. Seperti ini. Kalau Mas Habibie ya pasti pernah melihat gini. Nah, selain Mas Habibie, ada yang sudah pernah melihat benda ini? Sudah pernah megang kira-kira? Mas Fahmi? Belum ya? Sudah pernah, Pak? Sudah pernah ya? Ya. Sudah ya? Oke, bagus. Sudah pernah. Ya, pernah kan ya? Ya, Belum, Pak. belum ya, enggak apa-apa. Ya. Ini harganya saya beli di dekat rumah saya itu seharga 22.000. Seharga 22.000. Ya, 22.000. Nah, 22.000 ini. Trafo 500 miliampere. Saya beli di Hadi Elektronik. Ya juga buka di Shopee juga. Bukan bermaksud saya mempromosikan tokonya, bukan, tapi saya mempromosikan barang. Ya, supaya kalian tahu tentang komponen elektronik. Oke, kembali saya share PPT ya. Jadi ini clear ya bahwa trafo itu seperti yang saya pegang tadi, seperti yang ada di gambarnya ini. Kalau saya beli yang 500 miliampere saja, karena saya mau beli 1 ampere kok habis, adanya 500 miliampere, ya sudah enggak apa-apa. Cuman buat contoh. Jika itu saya kasih sebuah dioda, nah maka titik CD ini sudah menjadi DC, C-nya menjadi positif, B-nya menjadi negatif. Dan beban ini adalah peralatan yang mau kita supply. Nah, saya ingin bertanya ke kalian, coba saya stop share dulu. Mungkin ada yang mau ngasih statement. Ada nggak atau pernah nggak kalian itu kepikiran, kalian punya barang, lalu cuman bisa jalan baterai, maksudnya cuman bisa dihidupkan dengan baterai. Lalu kalian punya keinginan gimana ya supaya barang ini tuh bisa nyambung ke listrik, nggak harus beli baterai terus. Pernah nggak? Ada nggak keinginan itu? Saya ingin kalian, salah satu dari kalian untuk cerita. Benda apakah itu? Nah, ada yang ingin bercerita? Kalkulator mungkin, Pak. Kalkulator. Iya, Yang dijemur itu, Pak. yang dijemur. Yang dijemur baterainya atau yang dijemur kalkulatornya? Kalkulatornya, Pak. Oh iya, kan Kan, ada solar cell mini ya. ya. Ya, ya. Bisa, Mas. Kalkulator itu bisa kalau misalkan mau kita colok ke listrik. Nah, tapi kita harus membuat rangkaian dioda penyearah dulu. Rangkaian penyearah dulu yang seperti saya tampilkan di slide yang tadi. Itu tinggal dikasih elko saja sudah bisa. Nah, sementara kalkulator itu berapa volt? Coba Mas Wafa tahu enggak berapa volt? Biasanya 6 ya, 6 volt ya. Karena 2 buah baterai kancing ya. Satu baterai kancing itu 3 volt ya. Ada yang 1,5 volt. Kalau 2 berarti 3 volt.
Iya, Pak. Ya, nah itu tinggal kita pilih. Nah, kita tinggal kalau misalnya itu 3 volt ya udah kita tinggal pakai yang ini aja, yang 3 volt ini pilihannya. 0 sama 3 ini. Nah, itu dikasih dioda, kasih elko sudah. Tempelkan di terminal baterai. Insya Allah hidup. Kalau nggak hidup nanti cari saya. Maksudnya Pak Edi kok ini nggak hidup? Nah, itu pasti bisa. Itulah gunanya penyiaran. Terus banyak perangkat-perangkat lain yang menggunakan rangkaian penyiaran. Misalkan gini, tahu modem WiFi. Modem WiFi kan itu colokannya kan dalam bentuk kepala ya, yang kotakan gitu ya. Nah, itu menancap ke listrik. Itu juga dalamnya juga trafo. Kemudian apalagi ya? Saya di rumah punya keyboard, alat musik keyboard. Nah, itu juga pakai trafo juga. Dalam bentuk kayak kotak kepala gitu, dicolokkan ke listrik, itu dibongkar isinya trafo. Saya punya scanner jadul, scanner Epson zaman dulu. Scanner zaman sekarang itu kan hanya colok USB aja sudah bisa jalan ya. Tapi kalau zaman dulu enggak, harus dicolok USB juga harus dicolok ke listrik. Dan colok ke listriknya dalam bentuk trafo, seperti kotakan yang berat itu, ditancapkan ke listrik. Nah, itu juga trafo itu dalamannya. Jadi rangkaian penyiaran itu kesimpulannya itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai di sini clear ya. Maka saya jelaskan prinsip kerjanya. Kalau kalian sudah paham penyiarah, rangkaian penyiarah, maka akan saya jelaskan prinsip kerjanya. Sampai di sini ada pertanyaan atau masih belum paham atau masih bulat, Pak? Saya nggak paham, Pak. Bulat, Pak. Atau Pak Edi penjelasannya bulat, nggak apa-apa, nggak masalah. Bilang aja, nggak apa-apa. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Apakah sudah jelas semua? ID. Ya, silakan. Perbedaannya kapan kita waktu menggunakan CT sama non CT itu gimana, Pak? Oke, kapan kita menggunakan CT dan non CT? Ya, bagus, Mas. Itu pertanyaan bagus. CT digunakan kalau kita butuh arus besar atau tegangan simetris. Jadi ada dua kemungkinan. Kita butuh arus yang lebih besar atau kita butuh tegangan simetris. Tegangan simetris itu contoh positif 12, 0, dan minus 12. Tegangan simetris itu bukan cuma plus sama 0 ya, tapi ada 3 saluran, plus, positif, negatif, sama 0. Kalau misalkan kalian bingung, tegangan simetris kayak gimana sih, Pak? Kalian kalau pernah bongkar komputer, itu ada, coba saya bukakan ATX power supply ya. Nanti saya share screen. Di situ ada negatif soalnya. ATX power supply. Power supply-nya ini apa komputer. Ada negatifnya. Nah, saya cari. Nah, sekarang saya share screen. Nah, tahu colokan ini ya? Colokan ini, Mas Dimas. Yang biasa, kalau biasanya bongkar komputer ya, itu kan ada banyak kabel ya, kayak gini nih, komputernya. Adaptornya itu loh, power supply-nya. Kayak gini. Nah, di situ sebetulnya ya bisa di... Halo? Halo. Ya, Mas Dimas? Iya, Pak. Ya, paham dengan maksud saya ya? Iya, ya, Pak, bisa. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat datasheet-nya. Ada positif 3,3, ada positif 5 volt, ada kom itu nolnya ground-nya. Nah, ini ada negatif 12 volt DC. Maksudnya negatif 12 volt di sini bukan negatifnya positif 12 ini, tetapi dia memiliki tegangan yang lebih negatif daripada kom. Jadi ada negatif, ada positif, dan ada com. Com itu nolnya. Nah, itu contoh tegangan simetrisnya. Nah, sekarang kalau yang CT itu, kapan kita
perlu CT, Pak. CT ya kalau kita butuh tegangan negatif. Tegangan negatif itu selain komputer, itu biasanya amplifier, power amplifier. Amplifier yang di rumah-rumah kalian itu yang ada bass, treble, suaranya jeduk-jeduk gitu. Nah, itu menggunakan power supply simetris, dia butuh positif, butuh negatif juga. Seperti itu. Perangkat-perangkat lain jarang yang pakai CT, yang pakai, maaf, jarang yang pakai simetris. Yang pakai simetris itu kalau nggak komputer, ya ini power amplifier itu. Butuh simetris. DVD juga begitu, DVD player. Ada positif, ada negatif. Coba saya buka DVD power supply. Nah, misalkan DVD saya rusak ya, habis itu saya mau beli power supply-nya tok. Nah, di sini ini bisa mengeluarkan tegangan simetris, positif 12 dan negatif 12. Coba saya carikan. Ini, tapi nggak kelihatan ini keterangannya ya. Dia biasa keluar positif dan negatif. Nggak muncul, nggak apa-apa. Tapi paham maksud saya ya? Iya, Pak, bisa. Ya, Terima kasih. ya kalau misalkan belum paham nggak apa-apa, bisa japri. Ya, Pak, terima kasih, Pak Edi. ya. Saya stop share dulu. Oh, enggak sih. Nah, sekarang PPT saya sudah muncul ya? Masih Shopee, Pak. Masih belum, Pak. Masih Chrome. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, berarti sekarang saya melanjutkan prinsip kerjanya. Jadi, output dari trafo ini masih AC. Masih tegangan AC. Masih arus bolak-balik. Nah, bentuknya sinus seperti ini. Kadang dia positif, kadang dia negatif. Maksudnya apa? Jika A sama B diukur menggunakan osiloskop, B kita anggap sebagai titik netralnya dan A kita ukur. Nah, kadang dia mencapai puncaknya di positif 12, kadang negatif 12. Dan ini siklus ini berjalan terus. Dalam 1 detik ada 50 kali perubahan siklus. Cepat sekali. Sehingga mengakibatkan arus bisa mengalir dari A ke B maupun sebaliknya. Sehingga dikatakan arus bolak-balik. Bisa dari A ke B, bisa dari B ke A. Semenjak ada dioda ini, maka yang bisa dilewatkan hanya yang positifnya saja. Karena dioda nggak mau kalau dilewati arus atau tegangan yang kurang dari 0,7 volt. Dia nggak mau, sehingga apa? Yang dilewatkan adalah 0,7 ke atas. Sehingga yang dapat diteruskan hanya yang positifnya saja. Efeknya apa? Arus hanya akan mengalir dari A, kemudian menjadi C ya, kemudian ke B. Jadi, ke arah ini terus, yang panah biru ini. Tapi kalau nggak ada dioda, ini bisa bolak-balik panahnya. Ketika panah biru ini stabil, gini terus, maka titik C ini dikatakan positif dan titik D dikatakan negatif. Titik B sama D ini sama ya. Ini hanya inisial saja. B sama D ini sebenarnya sama. C sama A beda. C adalah output dioda, D dan B itu sama. Harusnya hanya seperti ini aja. Dan titik C ini dikatakan positif dan ini dikatakan sebagai negatif. Ini kalau dihubungkan ke positifnya baterai, misalkan tadi Mas Wafa ingin menghidupkan kalkulatornya. Yang C ini dihubungkan ke positifnya kalkulator, D-nya ini dihubungkan ke negatifnya kalkulator. Sudah bisa nyala itu. Sudah sangat bisa nyala. Tinggal dikasih elko di sini. Sudah bisa nyala. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini paham? Ataukah masih belum? Assalamualaikum Pak, mohon maaf baru. Salam. Ya, enggak apa-apa Mas. Nah, saya yakin kalian belum bisa langsung paham sepenuhnya karena ini butuh banget berinteraksi dengan bendanya.
Nah, karena pandemi ini kita nggak bisa berinteraksi langsung. Nah, mungkin kalian punya statement, Pak gimana kalau gini, Pak? Gimana kan? Mungkin ada pertanyaan dari kalian sebelum saya lanjutkan ke gelombang penuh. Ada gelombang penuh. Ada pertanyaan? Mas Lutfi biasanya? Nggak ada ya? Masih belum kayaknya, Pak. Masih belum ya? Nggak ada, Pak. Pak, Ya, silakan. Siapa yang tanya ini? Mas Kafif ya, silakan Mas. Halo? masih bingung. Suaranya masih bingung, Pak. Suaranya masih mute. Oh, enggak, ini saya sudah dengar Mas Kafif ini. Sebenarnya masih bingung, Pak. Oh, masih bingung. Oh, iya, nggak apa-apa. Ya, Pak. Nggak apa-apa, Mas. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena memang kalian belum pernah memegang barangnya atau memegang bendanya. Oke, saya ambil contoh. Kita keluar dari slide dulu kalau begitu. Kita keluar dari slide dulu. Stop share dulu ya. Nah, saya ingin tanya ke kalian. Kalian punya benda elektronik di rumah yang ada adapternya enggak? Ada power supply-nya enggak? Punya enggak kira-kira di rumah? Kalau Mas Kafif punya enggak? PowerPoint termasuk nggak, Pak? Power Punya, Pak. bank. Bukan, Punya, belum, Pak. belum. Bukan. Contohnya itu, coba saya share screen ini. Nah, sharein Google Chrome saya ya. Shopee. Nah, modelnya yang model-model gini nih loh. Nah, model-model gini. Atau enggak, mungkin kalian punya benda elektronik di rumah yang bisa hidup cuma pakai model begini. Ada enggak? Punya, Pak. Punya ya? Oke, Ya, punya. Pak. Oke. Nah, Ada, Pak. ada ya? Ada. Ya, Nah, Pak. apa yang kita pelajari saat ini itu yang mempelajari ini loh. Ini yang kita pelajari itu. Ini yang kita pelajari itu. Nah, karena di dalamnya itu adalah sebuah trafo sama diode. Apalagi yang model-model lama, maksudnya barang-barang lama, itu pasti trafo dan diode. Tapi kalau zaman sekarang, itu ada teknologi penyearah yang lebih canggih, yaitu SMPS, yang akan saya ceritakan di kesempatan lain. Sebenarnya yang kita bahas hari ini seperti ini. Dalamannya apa? Trafo sama diode. Sekarang saya tanya ke Mas Rafiq. Nah, Saman punya barang apa, Mas? Ya, Pak. Ceritakan, Mas. Ini punya Pak, power supply speaker, Pak. Oh, supply speaker. Oke. Power supply speaker bentuknya kayak gini ya, berarti ya? Ya, betul. Ya, Pak. Persis, Pak. Nah, seperti Ya, itu. Pak. Nah, jadi gini, speakernya Mas Kafif itu tidak mungkin dihidupi oleh listrik PLN 220 volt, terlalu besar. Sementara speaker Mas Kafif itu hanya bekerja pada tegangan yang kecil dan arus kecil. DC lagi gitu. Nah, untuk itulah butuhkan Ya, Pak. adapter ini. Nah, adapter ini adalah isinya adalah penyearah. Isi dari adapter itu adalah penyearah, rangkaian penyearah. Yang macamnya ada 3, penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh, sama penyearah jembatan. Nah, kebetulan yang saya jelaskan ini tadi yang penyearah setengah gelombang, yang cuma cukup menggunakan 1 buah diode. Dan kalau Mas Kafif Rafiq misalkan suatu saat ininya rusak, Mas Kafif Rafiq nggak perlu bingung.
Anda bisa bikin sendiri. Dengan cara apa? Coba saya share lagi. Nah, ini kelihatan PPT saya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan Kelihatan, ya? Pak. Nah, Mas Kafif, kalau adapternya itu rusak, Mas Kelihatan, Pak. cukup merakit trafo, ditambah dioda, ini nanti dikasih elbow sedikit, sudah jadi, Mas. Sudah jadi itu. Ya, itu yang kita pelajari saat ini. Ya. Jadi bisa dipahami ya apa yang saya ceritakan. Kalau masih bingung nggak apa-apa, tanya aja. Ya, Pak. Nanti Ya. saya tanyakan kalau masih bingung, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ada lagi pertanyaan? Ini ada di kehidupan kita sehari-hari kok. Di kehidupan sehari-hari. Yang kita nggak nyadar bahwa, oh ternyata isinya cuma begini doang. Sebenarnya kerjanya cuma begini doang. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Mas Dimas mungkin ada pertanyaan? Masih belum ada, Pak, saya. Masih belum ada ya. Yang lain? Mbak Silvi? Mbak Silvi? Ada Mbak Silvi? Iya, Pak. Ya, mungkin ada pertanyaan Mbak Silvi? Belum, Pak. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kita beranjak ke penyearah gelombang penuh. Oke, penyearah gelombang penuh 2 dioda. Menggunakan 2 dioda dan transformator khusus yang dinamakan dengan transformator CT atau center tap. Nah, ini yang kita bicarakan tadi Mas Dimas. Kita pakai CT sekarang. Kita menggunakan penyearah gelombang penuh 2 diode. Transformator CT memberikan output keluaran tegangan yang berbeda fasa 180 derajat melalui kedua terminal output sekundernya. Jadi misalkan, kalau saya punya CT, nah ini ada tegangan, coba saya besarkan dulu. Nah, di sini saya punya trafo CT, 3 ampere ya, kebetulan. Boleh 2 ampere, boleh 1 ampere, terserah. Nah, di sini ada tegangan 12, 12, 18, 18, 30, 30, 25, 25. Kita ambil yang paling sederhana aja 12 ya. Yang paling umum. Nah, di sini ada titik A, B, C ya. B itu CT-nya ini. A sama C ini adalah 12 ini, kedua pin 12 volt ini. Nah, coba saya masukkan tulisan di sini. Saya copy dari sini, saya pastekan ke sini. Ini 12 volt. 12 volt. Seperti ini. Nah, titik B ini itu adalah CT ini. Titik A ini adalah 12 volt yang ini, titik C adalah 12 volt yang ini. Nah, ini boleh dibolak-balik ini, nggak masalah. Seperti ini. Lalu kita menuju slide berikutnya. Saya kasih tulisan 12 ya, biar mudah. Nah, biar jelas. Nah, di sini ini adalah PLN 220 volt ya. Nah, trafo ini menurunkan tegangan dari 220 volt ke 12 volt. Dari 220 volt diturunkan jadi 12 volt. Nah, tapi kita pakai trafo CT. Di mana trafo CT itu kita perlu 3 pin yang digunakan, yaitu
pin 12, CT sama 12. 12 yang atas sama 12 yang bawah itu bedanya apa? Ada perbedaan siklus sebesar 180 derajat. Jika yang satunya positif, yang lainnya maka akan jadi negatif. Maksudnya apa? Jika yang satunya puncak 12, maka yang di bawah adalah lembah 12 atau negatif 12. Jika yang satunya 0, maka dia ikut 0. Jika yang satunya bergulir ke negatif, misalkan di sini jadi minus 12, maka yang satunya akan bergulir ke positif. Sehingga ketika keduanya ini masuk ke dioda, maka yang dilewatkan adalah kurva positifnya aja. Sehingga output tegangannya menjadi seperti ini. Jadi gunung gini, model gini. Jadi nggak ada garis lurusnya lagi, tapi model gundukan double gini. Nah, apa keunggulan model begini dengan yang setengah gelombang tadi? Untuk mendapatkan arus yang lebih besar. Karena apa? Prosentase on-nya ini lebih banyak daripada yang model begini. Ini ada area di mana dia off. Tapi saking cepatnya itu nggak kerasa. Tetapi imbasnya ke arus yang dihasilkan jadi kecil. Berbeda dengan model seperti ini lebih stabil, lebih bagus ya istilahnya, kualitasnya lebih bagus. Karena area off-nya itu sempit, kecil sekali. Sehingga arus yang diberikan lebih besar. Seperti itu. Nah, ini adalah penyearah gelombang penuh menggunakan 2 dioda. Saya kasih kata menggunakan. Ini namanya penyearah gelombang penuh. Yang tadi penyearah setengah gelombang. Nah, gini nih saya nggak maksa kalian untuk langsung paham kok ya. Yang penting kalian kenal dulu, pernah belajar dulu. Nanti bisa dipahami pada saat pertemuan keberapa atau beberapa tahun setelah mempelajari itu juga kejadian kok. Saya pun pada saat sekolah dulu juga nggak langsung paham. Tapi beberapa tahun setelah itu baru, oh maksudnya begini toh. Nah, seperti itu. Di sini kita menggunakan trafo CT. Hasilnya seperti ini trafo CT-nya. Kita menggunakan trafo CT. Kita butuh CT 12 sama 12. Nah, menghasilkan gelombang yang seperti ini. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan. Pak bingung Pak, enggak apa-apa, jangan malu bilang bingung. Atau kalian juga bisa meng-cross-check dengan apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari, boleh. Sampai sini ada pertanyaan. Kira-kira kalau saya suruh tugasnya ya, misalnya tugasnya itu bikin kayak gini, kira-kira sanggup nggak? Kalau di total ya, ini nggak sampai, ya mungkin 30 ribuan lah habisnya. Sanggup nggak kira-kira kalian? Tapi saya nggak maksa loh ya, nggak maksa. Pak, saya nggak sanggup lagi. Karena Pak, keuangan menipis, nggak apa-apa. Pak, saya sanggup Pak, saya ada spare uang jajan. Tapi kalau yang mengerjakan nanti ada bonusnya, maksudnya ada bonusnya. Tapi bukan berarti yang nggak kerjakan dapat nilai jelek. Enggak ada nilai jelek. Cuman yang mengerjakan dapat bonus. Kira-kira sanggup nggak kira-kira? Pak, saya suruh membuat. Sanggup Pak. Sanggup Pak, insya Allah. Sanggup. Sanggup ya. Bisa, Pak. Saya kasih tugas saja ya, biar kalian bisa langsung nyambung. Alat ini berguna banget kok. Alat ini berguna banget. Nantinya begini, kalian saya suruh bikin namanya adaptor atau power supply. Power supply, adaptor, tengah gelombang aja. Nanti saya kasih skemanya.
Dan kalian harus memvideokan bahwa alat ini berfungsi untuk menghidupkan apapun. Kalian punya mainan anak-anak, contoh piano anak-anak yang tektok-tektok itu, atau apapun yang ada baterainya, yang nggak ada colokan adaptornya, itu bisa kalian gunakan untuk menghidupkan mainan anak-anak lah, entah kalkulator lah, entah apa. Itu bisa gitu. Saya pengen kalian membuktikan itu. Sanggup ya kira-kira ya. Tapi saya nggak maksa loh. Kalau misalkan Pak saya nggak ada dana, nggak apa-apa. Membantu Pak, saya bantuin teman aja Pak. Kelompok aja ya, kelompok aja ya. Ini Iya, saya Pak. bagi kelompok aja kalau gitu. Iya Biar Pak, kalian kelompok aja nyambung. Pak. Oke, sebentar Call center saya. bagaimana Pak? Apa? Ya, ya coba saya stop share dulu. Saya bentuk kelompoknya. Oke, saya bentuk kelompoknya. Saya share screen. Ini kalau kalian tidak memulai di sini, kalian tidak akan paham tentang elektronika. Elektronika itu ilmu yang hanya bisa dipelajari dengan praktek. Setelah itu baru belajar teorinya. Tidak dengan teorinya dulu, tapi praktek dulu. Nah, sekarang ini sudah tampil ya, presensi ini ya. Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. sudah. Nah, sekarang saya kasih Mas Ardi. Mas Ardi ini satu kelompok 3 orang ya. Ardi. Oke, Mas Ardi, kelompoknya siapa Mas Ardi? Mas Ardi mana? Pilih 2 temanmu. Sesama CE1 atau CE2 aja ya, sama aja ya. Biar enak presensinya. Mas Ardi, kelompoknya siapa Mas Ardi? Halo, Mas Ardi? Mas Gilang? Ardi sama Arpan, Pak. Oke, Mas Ardi, Gilang, Arfan. Mohon maaf Pak, itu kan nanti di video. Iya. Itu nanti maksud kelompoknya itu bagaimana Pak? Katanya. Dibagi tugasnya itu nanti bagaimana? Oh kan, iya, kelompok 1 gini aja ya. Kelompok kan rumahnya kan nggak pada di Surabaya semua Pak. Oh iya ya, betul. Yang dekat. Kalau kelompokan, iya kan kesulitan ya. Iya Iya Pak. Pak, soalnya Nanti masih online. ini Iya, ya. baginya gimana Pak tentang alatnya, terus tentang apa pembagian video kan kalau kelompok itu alatnya kan harus barengan gitu Pak. Oh iya ya. Oke. Nah, gini aja. Perwakilan aja, perwakilan. Dari CE1 ada yang berminat, kecuali Mas Habib, kalau Mas Habib sudah paham ini. Bukan kelasnya. Yang lain, maksudnya dari CE1 ini, adakah yang berminat? Adakah yang misalkan, Pak, saya dekat sama ini Pak, bisa barengan. Atau Pak, saya sendiri juga nggak apa-apa. Mas Lutfi ya, sendiri ya, Mas Lutfi ya. Mas Lutfi. Enggak, Pak. Ya, saya kasih tugas ya. Bikin ya. Iya, Pak. Oke. Mas Lutfi. Nah, tugas ya, saya kasih tugas. Saya tandai yang tugas. Tugas apa namanya? Punya arah. Ada lagi yang berminat? Saya tunjuk Mas Lutfi karena saya tahu Mas Lutfi suka banget sama hardware. Nah, oke. Ada lagi? Selain Mas Lutfi? Ini itu yang berminat gimana Pak maksudnya? Iya, yang berminat aja wis, yang berminat. Oh, yang berminat praktek itu Pak? Iya, berminat bikin. Oh, saya Pak. Apa? Irgi Pak. Mas Irgi, oke. Nah,
Mas Irki boleh nunjuk teman buat apa itu membantu boleh kok. Jadi ini kalian boleh sendiri-sendiri, boleh kelompok. Cuman yang berminat ini nantinya pasti akan saya kasih bonus nilai. Ya. Kia Mbak aku Kia. Mas Irki sama siapa? Sama saya Pak. Siapa? Gilang, Pak. Mas Gilang. Oke. Gilang. Berarti Mas Gilang ini kelompok sama Irki. Kelompok 1 ya. Kalau enggak gini kalian nanti nggak paham. Nah, ini kelompok 1. Ada lagi yang minat? Sebelum saya beranjak ke CE2. Ada lagi? Dan tidak ada ya. Berarti dari CE1 perwakilan Mas Lutfi sendirian, Mas Irgi sama Mas Gilang. Oke, sip. Iya, Pak. Nah, Mas Gilang ini mungkin bisa gini Mas Gilang. Mas Gilang kan anak motor ya. Pasti punya lah apa itu lampu-lampu motor yang nggak dipakai gitu yang tapi masih bisa. Nah, nanti bisa dihidupkan pakai alat yang sama bikin sama Mas Irgi itu ya. Ada Pak lampu LED, terus kolam juga ada. Iya, bagus Mas. Oke, sip. Nanti dipraktekkan sama divideokan ya. Baik Pak. Oke, untuk Mas Lutfi bebas. Mas Lutfi biasanya bisa berkreasi yang aneh-aneh ini. Intinya Silakan. yang ada penyiarannya Pak ya, atau gimana? Atau nanti Saman bikin penyearahnya. Nah, tapi penyearah itu untuk menghidupkan alat yang ingin Saman hidupkan. Entah itu mainan anak-anak, entah itu lampu, entah itu apa, bebas. Dan nanti divideokan. Oh, berarti kasusnya memang yang asalnya 2 arah menjadi 1 arah gitu Pak? Atau gimana? Iya, iya. Ya. Iya. Ini ada chat. Taufik hadir Pak, tadi telat. Oh iya. Pak Edi, saya Ya. udah hadir Pak Diko, Pak. Oh, Mas Diko ini ya. Ya, Iya, Diko. Pak. Tadi kan di jalan, Pak. Oh ya, siap. Oke ya, udah nggak ada lagi ya dari C1 ya. Iya, Pak. Sekarang CE2. Mas Kafif tadi hadir. Belum saya absen. Kemudian Mbak Dinda hadir ya. Dinda. Mas Andre. Belum ya. Oke, dari CE2 siapa yang apa? Yang berminat? Saya Pak. Apa ini Mas Kafif? Ya, Pak. Oke, Mas Kafif Mau coba Pak. Sama saya, Pak. Sama siapa? Sama Wafa, Pak. Mas Habib, Pak. Wafa. Mas Kafif dan Mas Wafa ya. Kelompok 2 ya. Tadi kelompok 1 Mas Irgi dan Mas Gilang, Mas Wafa dan Mas Kafif. Kelompok 2. Oke. Terus siapa lagi? Saya Pak. Siapa ini? Suki Pak. Mas Sugi. Oh iya Mas Sugi ini. Handal Mas Sugi ini kalau mau bikin ginian. Ya. Mas Sugi sama siapa Mas Sugi? Sendirian apa sama sama teman? Sama siapa? Diko. Oh Diko. Diko Pak. Mas Riko, Fariko. Oke. Oh, Mas Fariko. Ini semua udah hadir ya ini tiga-tiganya ini ya. Ada lagi? Mbak Silvi nggak pengen coba sama Mbak Dinda biasanya. Mbak Dinda lagi di Surabaya, Pak. Insya Allah, Pak. Oh gitu ya. Saya kasih jadikan kelompok 4 ya. Eh, Sanggup nggak? ya. Insya Allah, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Oke ya. Oke.
Jangan takut. Nah, oke, ini saya izin aja ya. Biasanya Mbak Dinda soalnya masuk. Oke, nggak ada lagi ya. Berarti ada kelompoknya ada Mas Gilang sama Mas Ilgi. Kelompok 1 ya. Terus Mas Lutfi sendirian. Kemudian kelompok 3 ada Mas Sugi dan Mas Fariko, Mas Wafa dan Mas Hafif, Mbak Silvi dan Mbak Dinda. Nah, nantinya akan saya kirim skemanya, membuat banyak arah setengah gelombang. Nanti coba kalian otak-atik ya. Terus pesan saya stop share dulu. Nah, pesan saya, kalian belinya yang murah aja, 500 mAh cukup. Ini harganya 22.000. Mungkin bahkan bisa lebih murah lagi. Dan kalian harus berhati-hati pada 0 dan 220. Kalau ini sudah nyambung ke listrik PLN, sebisa mungkin kalian kasih lakban, biar kalian tidak lupa untuk memegang. Oke, jadi yang saya wanti-wanti adalah jangan memegang 0,220 kalau dia dalam keadaan dicolokkan ke PLN. Cuman itu aja pesan saya ya. Saya nggak nakut-nakuti, tapi memang harus disampaikan bahwa yang paling berbahaya di sini adalah ketika 0 dan 220 ini sudah nancep ke PLN, kalau bisa ini dilakban. Supaya apa? Kalau ini kalian pegang, nggak nyetrum. Bodinya ini, bodi besi, dan ini pin-pinnya ini nggak akan nyetrum. Bahkan kalian mau nggak pakai sandal sekalipun nggak akan nyetrum. Tapi ingat, jangan megang ya 0 sama 220 ini. Oke? Bagi yang merakit, tolong diwaspadai ya. Berarti itu Pak, setelah disolder yang 0 dan 220 itu nanti diberi lem tembak nggak apa-apa Pak ya? Ya, bagus. Lem tembak aja. Atau dilakban. Nah, supaya tidak kena tangan. Lupa-lupa dipegang gitu. Yang pernah soalnya bolak-balik itu. Nah, tapi yang ini, mau kalian pegang pakai tangan basah pun tidak akan masalah. Kenapa? Ingat kalau sudah masuk ke trafo, keluar dari trafo ini, titik netral bukan lagi bumi, tetapi titik netralnya adalah 0 ini. Jadi kalian tidak akan kesetrum. Tapi kalau selama dia masih pakai di sini, listrik PLN ini, listrik PLN itu titik netralnya adalah bumi atau tanah. Jadi kalian kalau pegang ini, menginjak tanah, menginjak bangunan, menginjak lantai, pasti kesetrum. Tapi kalau kalian pegang yang ini, titik netralnya bukan lagi tanah, jadi kalian bebas untuk memegang. Nah, jawil pun juga tidak akan masalah. Itu ya, pesan dari saya. Oke. Iya. Tenang saja bagi yang mencoba dapat bonus. Dapat bonus nilai. Oke, itu saja ya dari saya ya. Terima kasih banyak kawan-kawan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kalian bisa memahami. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau belum, Mbak. Oh, belum ya? Iya, Pak. Oke. Mas Yuda nggak pengen coba? Anu, Pak, apa kendala di itunya loh, Pak. Koko. Keuangan, ya. Oh iya ya, nggak apa-apa. Ya, saya nggak maksa. Karena Soalnya di sini itu alatnya itu jarang, Pak. Jadi harus beli online, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak maksa kok. Benar sih pengen nyoba, Pak. Tapi ya gimana? Itu kendalanya. Ya, justru itu nanti bagi yang ada keuangan lebih kan bisa nyoba. Nah, itu bisa share ke yang lain. Bisa loh begini gini. Nah, bisa share ya. Bisa saling memberi edukasi ke yang lain. Kalau temannya ada yang berani nyoba kan nantinya bisa lebih ngeh gitu yang lain. Oh, ternyata bisa gitu toh gitu. Nah, maksud saya seperti itu. Nggak apa-apa. Apa Mas? Tenang saja. Oke, ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain?
Itu kan cuma rangkaian kayak apa ya Pak, yang di PPT-nya Pak Edi itu. Mm-mm. Yang kayak gambaran realnya itu ada nggak? Coba saya share dulu. Yang mana Mas? Yang ini? Yang ini? Kayak ini kan ya Heeh. kayak apa ya, gambaran gitu kan. Yang realnya itu kayak apa Pak? Oh iya, yang real gitu ya. Ya, nanti coba saya gambarkan ya. Coba saya gambarkan. Ya, oh, Mas. Oh ya, ya saya belum menjelaskan ya. Bagaimana dari gambar ini direalisasikan dalam bentuk real. Nah, ya, itu nanti saya coba gambarkan melalui apa. Nanti tugasnya meskipun hanya untuk kelompok atau untuk individu tertentu akan saya share di grup. Jadi semuanya bisa baca. Semuanya bisa baca. Oke. Ini nanti saya share. Ada pertanyaan lain? Mungkin kalau ada referensi video bisa ini Pak. Oke, Share, ya. Pak. Ya. Contoh-contohnya. Nanti coba saya buatkan kalau ada ya. Atau coba saya carikan di YouTube kalau ada. Oh ya, Mas Habibi. Monitor Mas Habibi. Iya, Ya, Pak. teman-temannya dibantu ya. Ya, Pak. Iya, jadi kawan-kawan bisa tanya ke Mas Habibi kalau misalkan kesulitan. Ya, boleh, Pak. Ya. Tapi kalau Mas Habibi, kalau saya ngasih tugas, bukan yang model trafo, SMPS Mas. Switch mode. Oh, switch. Switch mode. Switch mode power supply. Yang pakai MOSFET itu loh. Ya Mas Habibi. Ya. Ini Pak, apa? Tapi Jarang enggak mainan yang itu sih Pak. Oh iya, tapi enggak kok, enggak saya kasih tugas. Kalau kayak saya ngasih tugas, jikalau Iya, saya Pak. ngasih tugas Mas Habibi ya SMPS itu. Ya. Oke, tolong dibantu kawan-kawannya Mas ya. Jadi Ya, Pak, siap. kawan-kawan bisa tanya ke Mas Habibi kalau misalkan sungkan WA saya, tapi enggak apa-apa WA saya, jangan sungkan. Kalau sungkan bisa tanya Mas Habibi. Oke, sampai di sini. Kalau enggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Oke, Pak. Siap. Ya Pak, cukup Pak. Oh, cukup ya. Oke, baik. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalian sehat selalu. Sampai bertemu besok ya, hari Selasa. Oke, Pak. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Pak. Terima kasih banyak ya. Ya, Pak.